Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Kabar kalian semua hari ini? Baik. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita hanya belajar dari rumah, Ibu harap kalian semua tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, cuci tangan terkait COVID-19 ini. Walaupun hari sudah siang, Ibu harap kalian tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah cek, sudah 15 orang yang mengisi daftar hari-hari ini. Bagi yang belum, sebentar, jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dan silakan anak-anak berdoa sesuai dengan keyakinan anak-anak masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, materi pokok yang kita pelajari hari ini tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Submaterinya tentang interaksi antar ruang. Kompetensi dasarnya memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan konsep ruang, mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi antar ruang, dan menganalisis faktor pendorong terjadinya interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran yang akan kita belajar hari ini yang pertama, menjelaskan konsep ruang, mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi antar ruang, dan menganalisis faktor pendorong terjadinya interaksi antar ruang. Nah, coba anak-anak amati gambar ini. Coba lihat baik-baik gambar. Ibu mau tanya dulu. Coba Glian, itu gambar apa? gambar sawah Ibu. Iya, bagus sekali Glian. Ibu mau tanya lagi, Hartini, gambar apa lagi ya? Artinya itu orang sementara di pantai mau naik perahu atau sampan untuk menyeberang. Ya, gambar orang sementara di pantai mau naik perahu atau sampan untuk menyeberang. Nah, Ibu mau tanya lagi, Marcella, gambar apa lagi Marcella? Gambar orang berbelanja di toko atau supermarket, Ibu. Iya, bagus sekali. Ya, jadi anak-anak ini adalah gambar-gambar interaksi antar ruang. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Dari gambar-gambar ini, Ibu mau tanya Putri. Putri, rumah itu tempat untuk apa, Putri? Untuk tinggal, Ibu. Nah, apakah rumah merupakan sebuah ruang? Iya, Ibu. Rumah merupakan sebuah ruang untuk tinggal. Iya, bagus sekali, Putri. Jadi, rumah itu merupakan sebuah ruang yang dijadikan sebagai tempat untuk tinggal. Nah, dari cerita Ibu dan Putri tadi, silakan anak-anak mengamati gambar yang sudah Ibu bagikan di WA Group, dan anak-anak diskusikan dengan teman dalam kelompok yang sudah Ibu buat. Nah, lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di WA Group, anak-anak amati gambar tersebut, kemudian diskusikan dengan teman-teman dalam kelompok yang sudah Ibu buat sebelumnya, yaitu yang pertama itu tugasnya menjelaskan konsep ruang, yang kedua itu mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi antar ruang, dan menganalisis cara-cara terjadinya interaksi antar ruang. Hasil dari diskusi kelompok itu akan kita presentasi melalui aplikasi Zoom ini. Nah, anak-anak, setelah anak-anak melakukan diskusi, hasilnya akan dipresentasikan melalui Zoom.
Jadi silakan anak-anak mencari informasi yang berkaitan dengan materi, bisa anak-anak cari melalui internet atau bahan ajar, buku IPS atau buku sumber lain yang anak-anak miliki di rumah. Silakan anak-anak melakukan diskusi dengan teman dalam kelompok. Jangan lupa hasil diskusi itu anak-anak bisa japri dengan teman dalam kelompok sehingga hasilnya dijadikan satu file atau satu laporan hasil diskusi. Ibu kasih waktu diskusi 20 menit ya anak-anak, silakan anak-anak diskusi. Waktu diskusi selesai, ya Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Ruang adalah bagian dari permukaan bumi yang berwujud 3 dimensi, terdiri dari 3 lapisan, darat, laut, dan udara, yang di dalamnya berlokasi dengan hidup dan benda mati, serta gejala-gejala yang satu sama lainnya berinteraksi. Yang kedua, bentuk-bentuk interaksi antar ruang. A. Mobilitas sosial, yaitu interaksi antar ruang satu bentuk perpindahan penduduk. B. Komunikasi transportasi, interaksi dalam perpindahan barang dan jasa. Yang ketiga, faktor saling melengkapi, yaitu komoditas yang dihasilkan tiap-tiap wilayah. Yang kedua, kesepakatan antara atau interfacing opportunity, di mana dalam membeli suatu produk orang akan memikirkan faktor jarak dan wilayah untuk tujuan. Yang ketiga, kemudahan adalah adanya kemudahan dalam perpindahan barang dan jasa, manusia atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Nah, kesempatan Ibu berikan kepada kelompok 2 untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Ada Ibu. Coba sebutkan salah satu contoh interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk. Kelompok 1 ada yang bisa jawab? Misalnya orang-orang dari Rote pindah ke Kupang untuk belanja di Kupang. Iya, bagus sekali. Ya, terima kasih. Adalah kita tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, silakan Ibu berikan kesempatan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Ruang merupakan tempat bagi komponen lingkungan hidup dan melakukan setiap proses. 2. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan produk, interaksi antar ruang. B. Interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan gagasan dan informasi. C. Interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dan jasa. 3. Faktor pendorong terjadinya interaksi antar ruang. 1. Saling melengkapi atau complementarity, yaitu kondisi saling melengkapi terjadi jika terdapat perbedaan komoditas yang dihasilkan tiap-tiap wilayah. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity, yaitu dalam membeli suatu produk, seseorang akan memikirkan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. 3. Kemudahan transfer atau transferability adalah adanya kemudahan dalam pemindahan barang dan jasa, manusia atau informasi dari asal menuju daerah tujuan. Terima kasih. Iya. Terima kasih buat kelompok 2 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Ibu berikan kepada kelompok 1
untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok 2. Silakan. Kelompok 1. Ya, kalau tidak ada, kita tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, terima kasih buat kelompok 2 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Sekarang marilah kita sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Kesimpulan materi kita hari ini bahwa ruang adalah bagian dari permukaan bumi yang berwujud 3 dimensi, terdiri dari 3 lapisan, yaitu darat, laut, dan udara yang di dalamnya berlokasi benda hidup dan benda mati serta gejala-gejala yang satu sama lainnya berinteraksi. Perbedaan karakteristik ruang itu menyebabkan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu adalah hubungan timbal balik antara 2 ruang atau lebih. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang itu yang pertama perpindahan penduduk, perpindahan barang, dan perpindahan informasi. Faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi antar ruang yaitu ada saling melengkapi, kesempatan antara, dan kemudahan untuk dipindahkan atau yang disebut dengan kemudahan transfer. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri materi kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak, apa yang anak-anak dapatkan dari materi kita hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, Ibu. Ya, silakan. Materi yang kami dapatkan hari ini adalah 1. Pengertian ruang, 2. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang, 3. Faktor pendorongan terjadinya interaksi antar ruang. Iya, baik sekali anak-anak. Tepuk tangan dulu buat Cynthia. Ya, jadi anak-anak biar walaupun hari sudah siang, tetapi anak-anak tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri, anak-anak jangan lupa mengerjakan tugas mandiri di LKPD yang sudah Ibu kemarin kirim di WA Group. Jangan lupa japri ke Ibu kalau sudah dikerjakan. Nah, materi untuk minggu depan yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Ya, jadi baik anak-anak, di akhir dari pelajaran kita hari ini, Ibu harap anak-anak tetap jaga kesehatan, selalu jaga jarak, pakai masker, tetap semangat, dan jangan lupa belajar. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa, dan silakan anak-anak berdoa sesuai dengan keyakinan anak-anak masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, jadi baik anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini dan selamat siang. Yang Ibu.